Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis Syama'il. Majelis yang secara khusus membahas tentang kepribadian, contoh suri teladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait tentang majelis, ya. Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabat, bersama para masyarakat, bermuamalah dengan mereka, maka beliau mengajarkan beberapa adab, ya, yang wajib kita contoh, ya, sebagai umatnya. Lanjutan hadisnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muta'adilina bal kanu yatafadhaluna fihi bittaqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat beliau adalah muta'adilin. Jadi orang-orang yang hadir atau orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberlakukan secara adil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pilih kasih, ya. Jadi semua yang hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberlakukan sama, ya. Majelisnya majelis mengukur semua sahabat ataupun orang yang hadir itu diberlakukan dengan cara yang sama, ya. Jadi Nabi tidak tebang pilih, ya. Majelisnya sama aja gitu. Jadi tidak ada perbedaan di antara mereka. Bal kanu yatafadhaluna fihi bittaqwa. Bal kanu, tetapi mereka itu, keadaan mereka adalah yatafadhaluna, mereka unggul, ya. Mereka memiliki kelebihan fihi, di dalam majelis Nabi, bittaqwa, sebab ketakwaan, ya. Jadi yang paling utama dari sekian banyak orang yang bersama Nabi itu diutamakan dari sisi ketakwaan, ya.
bukan dari sisi strata sosial ya. Jadi tidak dilihat apakah ini orang kulit hitam atau kulit putih, itu tidak dibanding-bandingkan oleh Nabi, tidak ya. Sama, mau kulit hitam, mau orang Arab, mau orang ajam, non Arab, itu sama di hadapan Nabi SAW. Mau bangsawan ataupun orang biasa atau bahkan orang Badui ya, itu sama di hadapan Nabi. Muta'adilin, jadi mereka itu diperlakukan oleh Nabi dengan cara yang sama ya. Nah, yang unggul atau yang memiliki kelebihan dan yang dilebihkan oleh Nabi itu ukurannya adalah ketakwaan ya. Jadi takwa. Makanya kalau ingin menilai seseorang itu jangan dinilai, oh ini anak presiden, oh ini anak menteri pejabat, oh ini strata sosialnya tinggi, oh ini itu dan seterusnya. Tidak ya. Itu cara pandang sekuler ya. Jadi membuat strata sosial yang tingkatan-tingkatan sosial di masyarakat berdasarkan materi gitu ya, materialistik gitu ya. Itu cara pandang sekuler. Nah, cara pandang Nabi SAW adalah orang yang istimewa itu berdasarkan ketakwaannya gitu ya, bukan dari bentuk pakaiannya atau warna kulitnya ya kan, tapi takwa. Jadi siapa yang bertakwa itulah yang diutamakan oleh Nabi SAW. Itulah yang paling juara ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah apa? Takwa ya. Takwa itu dinomorsatukan ya. Jadi cara pandang Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya itu adalah tolak ukur ya, cara mengukur ya, kualitas seseorang ataupun keutamaan seseorang itu bukan dengan ukuran materi ya, tapi ukurannya adalah ukuran ketakwaan, akhlaknya, perilakunya. Dan itu sifat majelis Nabi SAW ya. Nah, kalau kita ini kan kebiasaan di masyarakat itu kan ukurannya materialistik ya. Oh, ini tempat duduk di VIP, ini VIP, ini. Jadi berdasarkan jabatan gitu, betul nggak? Nah, kalau di kita ini berdasarkan jabatan, semakin tinggi jabatannya, dikasih kursi khusus di depan, kan? Nah, semakin rendah sana, di luar pagar sana, gitu. Itu bukan majelis Rasulullah ya. Kalau majelis Rasulullah sama, orang lesehan semua gitu kan. Tapi semua ya. Semua diperlakukan sama oleh Nabi SAW. Yang membedakan itu apa? Ketakwaan ya, ibadahnya, akhlaknya ya kan. Walaupun pakainya compang-camping, tapi dia bertakwa misalkan, itu dimuliakan oleh Nabi SAW. Walaupun dia budak hitam hamba sahaya ya, kemudian dimerdekakan Nabi seperti Bilal, dikasih posisi jadi muadzinnya Nabi ya. Walaupun itu bukan orang Arab ya, seperti Salman Al-Farisi dari Persia, dari Iran, hijrah ke Madinah masuk Islam ya, dimuliakan oleh Nabi karena ketakwaannya ya. Jadi menghormati seseorang itu diukur dari apa tadi? Ketakwaannya ya. Jangan karena hartanya atau karena apa, strata sosialnya ya, atau karena dia orang terkenal ya, lagi viral misalkan. Jangan seperti itu ya. Menghormati seseorang itu karena ketakwaannya ya. Karena ketakwaannya. Jadi kalau kita hormat seseorang karena ketakwaannya, ini orang bertakwa, kita hormati ya. Ya. Apalagi dia orang yang sepuh ya, orang apa, ulama misalkan ya, dengan ketakwaannya kita hormati gitu. Berdasarkan ketakwaan, memuliakan berdasarkan apa? Ketakwaan.
ya. Bukan karena dia orang terkenal ya. Kalau orang kita ini kan kalau kedatangan orang terkenal, entah dia orang fasik, orang kafir atau orang apa, cium tangan aja semua gitu. Ya kan? Itu keliru itu ya. Menghormati itu karena ketakwaannya ya. Mutawadhi'in ya. Nah, majelis Nabi SAW itu sifat mereka adalah mutawadhi'in ya. Orang-orang yang tawadhu ya. Nah, ini sifat Nabi dan juga sifat orang-orang yang bersama Nabi ya, mutawadhi'in. Orang-orang yang tawadhu. Jadi majelisnya itu majelis tawadhu ya, orang-orang yang tawadhu, bukan orang yang sombong-sombongan ya. Itu majelis Nabi. Kalau ada majelis kok malah isinya flexing atau isinya berapa gram emas yang dipakai ketika hadir, kan ada sekarang itu orang itu kalau hadir di satu majelis, entah majelis ilmu atau majelis arisan atau majelis apa, itu keluar semua itu ya, perhiasannya keluar semua, berapa kilo dipakai itu ya, sehingga orang itu jadi sombong ya, menyombongkan atau pamer kekayaan, pamer tas bagus, pamer mobil baru, pamer baju impor dan seterusnya ya. Itu tidak seperti itu majelis Nabi. Majelis Nabi orangnya tawadhu ya, mutawadhi'in ya, orang-orang yang tawadhu ya, rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati, orang yang rendah hatinya ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi tidak sombong ya, tidak membusungkan dada ya. Karena orang yang tawadhu itu orang yang derajatnya justru diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, mutawadhi'in. Karena tawadhu saling rendah hati, akhirnya turunan dari sifat tawadhu ini saling menyayangi gitu, bukan saling menyombongkan diri gitu. Ini saling menyayangi, penyayang gitu. Ruhama'u bainahum ya, orang-orang yang saling menyayangi di antara mereka ya, karena itu tadi ada sifat tawadhu ya. Yuwakkiruna fihi al-kabir ya. Nah, majelis Nabi SAW bersama para sahabatnya, sifat mereka itu adalah yuwakkiruna, mereka mengagungkan ya, atau menghormati fihi, di dalam majelis tersebut, al-kabira, orang yang lebih sepuh ya, orang yang lebih tua. Jadi orang-orang yang sepuh ya, itu terhormat ya di majelis Nabi SAW ya. Jadi dihormati orang-orang yang sepuh ya, diberikan posisi oleh Nabi SAW ya, orang-orang yang sepuh ya. Karena memang salah satu tabiat dan juga akhlak ya yang harus dimiliki oleh setiap muslim itu rasa hormat ya, punya unggah-ungguh, punya sopan santun ya, punya rasa hormat, khususnya kepada orang yang lebih tua ya, orang yang lebih apa? Tua. Baik hormat kita cara memanggilnya ya. Jadi kalau budaya kita, budaya ketimuran, kalau memanggil orang tua itu atau orang yang lebih sepuh, jangan langsung panggil namanya ya, panggillah dengan panggilan ya, kebiasaan yang baik ya. Panggil Pak Haji, panggil Eyang, panggil Bapak, panggil, pokoknya panggil dengan gelar ataupun dengan julukan atau panggilan yang baik, yang biasa dipakai di satu masyarakat ya. Itu kalau memanggil. Demikian juga kalau kita berkomunikasi, pakailah bahasa-bahasa yang sopan ya sama orang tua ya. Sopan santun, bahasa santun itu dikedepankan. Jangan bentak-bentak atau jangan teriak-teriak di hadapan orang yang lebih sepuh ya. Kalau dia butuh kursi ya, dikasih kursi ya, butuh duduk, butuh sandaran
itu dituntun ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi majelis Nabi itu sangat menghormati orang yang lebih sepuh ya. Wa yarhamuna fihi as-saghir, dan mereka itu menyayangi di majelis itu as-saghir, anak kecil. Jadi ramah anak itu. Jadi biarin aja anak kecil lari-lari, anak kecil apa namanya sendau guru nangis apa gitu di majelis Nabi itu biasa ya. Jadi jangan malah apa masjid atau majelis taklim itu anti dari anak-anak, biarin aja ikut ngaji gitu. Karena sebagian ustadz atau sebagian dai itu nggak mau kalau ada anak kecil hadir di majelisnya. Itu bukan majelis Rasulullah ya. Majelis Rasulullah biasa aja, ada anak kecil ya lari sana lari sini, biarin nggak apa-apa ya. Ya kalau bisa digandeng gitu ya supaya bisa duduk. Tapi kalau seandainya namanya anak kecil itu kadang lari sana lari sini ya, kadang nangis kadang rewel, biasa aja gitu di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi mereka menyayangi anak-anak kecil itu, yang lebih kecil disayangi gitu, yang tua dihormati. Jadi majelis yang sangat indah ya, majelis yang sangat apa? Indah. Jadi hormat kepada yang lebih sepuh, kemudian penyayang atau ramah terhadap orang yang lebih kecil atau lebih muda atau anak-anak kecil ya. Wa yu'thiruna dzal hajah. Nah, sifat berikutnya majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa yu'thiruna, dan mereka berempati ya. Berempati itu artinya mendahulukan orang lain daripada diri kita, walaupun diri kita ini sedang butuh gitu ya, mendahulukan orang gitu, mempersilahkan yang lain ya. Misalkan kalau kita apa namanya di majelis misalkan lagi dibagi-bagi air gitu ya, kalian dapat satu air, sebenarnya itu hak kita, kita langsung dikasih, tapi kalau itu dikasih dulu ke orang lain, monggo didahulukan yang lain, itu namanya itsar. Namanya apa? Itsar, empati. Jadi majelis Nabi itu adalah majelis empati ya, itsar ya. Wa yu'thiruna, dan mereka itsar, mendahulukan dzal hajah, orang yang memiliki hajat ya. Jadi kita ngalah dan mempersilahkan orang lain, khususnya orang yang punya hajat ya. Orang yang punya hajat itu apa contohnya? Kalau di masjid misalkan ada orang sepuh ya, dia sholat nggak bisa sambil berdiri dan sholatnya sambil duduk, maka kita persilahkan untuk duduk di mana? Di kursi. Ustaz Edu ada kursi? Ada ya. Di mana? Nah, itu di pojok-pojok ada kursi. Misalkan kalau kita lihat ada orang sepuh di sini gitu ya, ya tengok kanan, tengok kiri ya, mau sholat ya, tidak bisa berdiri, siapin aja kursinya, disiapin, kursinya disiapin supaya juga bisa ikut sholat berjamaah ya. Itu namanya ramah ya, ramah lingkungan ya, ramah dengan jamaah gitu, saling menyayangi, saling berempati. Jangan saling apa egois ya, mementingkan diri sendiri, kenyang diri sendiri gitu ya. Misalkan ada kebiasaan di masjid ini ya, Jumat berkah gitu kan, habis Jumatan tuh kan ada makan di depan situ ya, kasmanan ya. Nah kalau kita dapat giliran yang pertama ya jangan mentang-mentang aji mumpung gitu ya, banyak nasinya, lauknya sebanyak-banyaknya, nanti yang belakang nggak kebagian gitu. Ya kira-kira misalkan di situ ada satu telur, tempe satu, ya udah ambil satu-satu aja, jangan langsung ambil 5 gitu ya. Kecuali kalau memang untuk 5 orang gitu ya. Nah, jadi kita berempati dengan orang lain gitu, jangan mementingkan diri sendiri. Itulah contoh ya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mementingkan atau mendahulukan orang yang punya hajat ya. Pernah datang ke masjid Nabi seorang
musafir yang lapar ya, tamu lah gitu. Nah, tamu ini minta dijamu, lapar. Nabi ingin menjamu tapi di rumah nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya Nabi menawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu, memberi makan tamunya Rasulullah malam ini? Ya. Akhirnya ada salah satu sahabat Ansor yang siap. Saya siap ya Rasulullah, siap saya. Akhirnya diajak ke rumah. Nah, di rumah itu juga sebenarnya sahabat Ansor ini nggak tahu di rumah itu ada makanan atau tidak gitu. Saking apa? Perhatiannya terhadap orang yang butuh itu, lapar perutnya. Nah, ketika sampai rumah tanya sama istrinya, istriku ada nggak makanan di rumah? Nggak ada Pak, kecuali satu piring, itu pun jatah untuk anak kita. Nah, cerdasnya sahabat Ansor ini, saking punya sifat itsar ya, empati tadi, mendahulukan perut orang, dia bilang sama istrinya, kalau gitu siapkan 2 piring ya. Satu piring tadi yang tinggal persediaan satu piring itu nanti suguhkan ke tamu, dan satu piring kosong ya. Terus supaya nggak ketahuan dan supaya dia enak makannya, tolong dimatikan lampunya dan anak-anak ditidurkan. Akhirnya tamunya makan itu ya, lapar, makan, baru datang, kenyang, pulang. Nah, setelah pulang itu sahabat Ansor kelaparan, istrinya juga belum makan, anaknya juga belum makan, padahal butuh makan. Tetapi mereka mendahulukan perut siapa? Tamu gitu. Itu namanya sifat apa? Itsar ya, empati terjemahnya itu, bahasa Indonesia empati. Empati itu setelah simpati tadi ya. Orang kalau udah simpati itu biasanya empati. Itu disifati oleh Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah ya. Dalam surat Al-Hasyr itu sahabat Ansor itu sifatnya adalah mereka orang yang sangat empati ya, perhatian sama orang, responsif ya, respon melihat orang lapar, respon melihat orang butuh, cekatan gitu kalau orang Jawa itu ya. Jadi cekatan, cepat tanggap gitu ya. Itu namanya itsar. Nah, itu akhlak Nabi. Dan itu akhlak majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka itu orang yang saling apa, memiliki sifat itsar, wa yusiruna dzal hajah. Nah, sifat berikutnya wa yahfazuna al-gharib. Wa yahfazuna, dan mereka itu menjaga al-gharib, orang yang asing atau pendatang baru kalau bahasa kita ya. Kadang kita ini ya, kebiasaan kita itu di majelis ilmu atau komunitas ya, atau di mana saja, itu kurang perhatian terhadap pendatang baru gitu ya. Datang ya nggak disapa, pura-pura nggak kenal, nggak salaman ya, nggak diajak ngomong. Itu kebiasaan kita itu ya, yang nggak bagus itu, kebiasaan seperti itu ya. Nah, kalau ingin merubah kebiasaan, maka kalau ada pendatang baru atau orang asing, istilahnya al-gharib, orang asing, atau bahasa kita anak-anak sekarang namanya pendatang baru, ada jamaah baru ya, maka segera dijaga, dirawat gitu ya, diajak, dirangkul, ditunjukkan, Mas itu tempat wudhunya di sebelah sono, depan sebelah kiri, nanti kalau mau sholat itu ada sarungnya di situ ya. Nanti lagi kalau butuh minum, di depan itu ada minum. Jadi begitu caranya, akhlak itu begitu. Kalau ada orang baru, dirawat, diasuh gitu ya, ditunjukkan, jangan dibully ya. Ini kebanyakan nih, salah satu banyak kasus ya di lembaga pendidikan itu kan, kalau mahasiswa baru atau siswa baru malah apa istilahnya itu, dibully atau di ospek, diapain itu di pelonco. Nah, nggak boleh gitu, mentang-mentang pendatang baru malah dibully atau dipelonco. Itu tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru anak-anak baru itu dirangkul ya, orang-orang baru itu dirangkul. Itu namanya wa yahfazuna
al-gharib. Jadi mereka itu menjaga, merawat orang yang asing. Pendatang-pendatang baru itu dirangkul. Artinya akrab, diakrabi gitu. Ya. Ini akhlak Nabi ini ya. Ini diakhlaki. Akhlak Nabi seperti itu, diakrabi ya. Ya. Makanya ketika ini akhlak diterapkan ya pasti betah ya, pasti betah. Misalkan kita datang ya di satu masjid atau di satu majelis, kok orangnya ramah-ramah gitu ya, kita pendatang baru, orang kok ramah, disambut baik ya, kita diakrabi gitu ya, otomatis besok kepingin datang lagi kan, ada kesan kan, kesan pertama kok baik gitu ya, orangnya kok santun-santun gitu kan ya. Nah itu akhlak Nabi, itu akhlak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang terjadi saat ini ya, banyak ya di antara majelis-majelis itu, kalau bukan dari temannya atau golongannya atau komunitasnya itu nggak mau tegur sapa gitu ya, itu nggak ngikuti sunnah Nabi, nggak nyunah itu ya. Kalau mau nyunah, kalau mau ngikuti sunnah Nabi, itu orang-orang asing itu dirangkulin gitu. Walaupun misalkan beda ustadz, beda pengajian, beda masjid, nggak ada masalah. Selama dia sholat, selama dia juga seorang muslim ya, kenapa kita harus fanatik gitu ya, fanatik kelompok, fanatik golongan ya. Jangan seperti itu ya, jangan ya. Tetapi ikutilah Nabi ya, dan ikutilah sahabat Nabi tadi. Majelis mereka, komunitas mereka itu wa yahfazuna al-gharib. Mereka menjaga atau merangkul orang asing ya, atau pendatang baru ya. Taib. Nah kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya sifat-sifat majelis ya, komunitas yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, komunitas ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh ada untuk kalian, di tengah-tengah kalian ya, seorang Rasul yang menjadi teladan terbaik ya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ya, bagi orang yang mereka itu berharap kepada Allah dan yakin hari pertemuan, yaitu hari akhir.